Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ke-8. Perkenalkan, nama saya Alif Abdullah Abiyu Anuran Al-Fatihah dari 12 IPS 1, nomor presensi 06. Perkenalkan, nama saya Rizky Rasul dari kelas 11 12 IPS 1, nomor presensi 26. Perkenalkan, nama saya Berliana Rosalina dari kelas 12 IPS 1, nomor presensi 7. Nama saya Lira Ananta Salsabila, kelas 12 IPS 1, nomor presensi 15. Oh iya, saya mau tanya Alif, kira-kira apa ya artinya teks editorial? Saya akan menjelaskan teks editorial itu adalah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi, walau berupa opini atau pendapat. Penulis teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi pembaca. Penulisan teks ini tergolong nyata adanya, bukan mengada-ngada. Teks editorial umumnya ada di sebuah koran, majalah, atau media online, bisa saja di media sosial. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Pada penulisan teks editorial tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaat, fungsi, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contohnya. Berikut ini pembahasan mengenai teks editorial secara lengkap yang perlu Anda diketahui. Oh gitu ya. Makasih ya Alif. Di sini juga saya mau tanya, apa manfaat teks editorial dan fungsi teks editorial ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat, fungsi, dan ciri-ciri teks editorial. 1. Manfaat teks editorial: memberikan informasi kepada pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. 2. Fungsi teks editorial: fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, menuliskan penilaian moral mengenai berita tersebut. 3. Ciri-ciri teks editorial: topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang, dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oh, makasih ya Alif sama Rizky Rasul. Di sini saya akan menjelaskan juga struktur teks editorial. Pertama, pernyataan pendapatan atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kedua, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapatan yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir tes.
sini saya akan membacakan contoh teks editorial. Langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID pada pekan lalu memperlihatkan bahwa vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Namun, terhadap sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tampak tinggi dengan Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden, meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi, apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsumsi riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test COVID-19 dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya masyarakat tentunya mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global dan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya terkesan. Kemudian pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Sekian dari kita. Dan itu saja yang kita sampaikan dan dijelaskan dengan kelompok kami dari kelompok ke-8 KB8. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.